20 setting setting bentar. Background. Aduh, ambo lupa di mana nyeting background. Eh,
Jadinya 3 ke 27 backdrop teh. Coba, apa? Selamat siang. Apakah kita sudah mau mulai? Ah, oke, selamat siang semuanya. Siang. Selamat siang juga. Selamat siang. Ini berhubung kita menunjukkan kelompok 35. Teman-teman mohon perhatiannya. Untuk mikrofon boleh jadi nonaktif. Oke, baik. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, boleh sedikit dilambaikan tangannya. Apakah teman-teman sudah bergabung dengan Zoom hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kak Dede Farihah selaku Ketua Komite Perempuan KSPSI AGN. Yang kami hormati juga Ibu Cornelia Hirania Wiryasti selaku National Project Coordinator dari International Labour Organization atau ILO, serta seluruh peserta webinar series 6 Komite Perempuan KSPSI AGN yang berbahagia.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam webinar series 6 Komite Perempuan KSPSI AGN dengan tema Perempuan Go Digital, meningkatkan keterampilan teknologi untuk masa depan kerja. Perkenalkan, nama saya Restu Nurul Aulia dari PUK SPAI TSK SPSI PT Subang Autocom Indonesia yang akan bertugas sebagai moderator dan menemani rekan-rekan sekalian selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tentunya di tengah perkembangan dunia kerja yang semakin terdigitalisasi, kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi menjadi salah satu keterampilan yang semakin penting, khususnya bagi perempuan pekerja. Oleh karena itu, semoga webinar hari ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga menjadi ruang bagi kita untuk belajar dan saling berbagi pengalaman mengenai bagaimana perempuan dapat semakin siap menghadapi perubahan dunia di era digital. Baik, untuk membuka kegiatan sekaligus menyampaikan pengantar serta hasil quick survey yang telah dilakukan sebelumnya, kita akan mendengarkan penyampaian dari Kak Dede Fariha selaku Ketua Komite Perempuan KSPSI AGN. Kepada Kak Dede Fariha, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Restu. Selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai, tadi berdasarkan hasil dari survei yang sudah kita lakukan teman-teman sebelumnya, kami dari Komite Perempuan KSPSI telah menjalani quick survey dan hasil quick survey tersebut sudah dikirimkan ke pihak AILO sehingga apa yang akan disampaikan hari ini oleh narasumber yang sangat luar biasa kita akan dengarkan sesuai dengan kebutuhan kami semua dari para perempuan-perempuan KSPSI. Nah, kemudian sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait dengan hasil pretest terlebih dahulu. Di sini tuh kita ingin mengetahui sebetulnya sejauh mana sih pemahaman teman-teman semua terkait dengan perempuan go digital, terkait meningkatkan keterampilan teknologi untuk masa depan kerja. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sih sebetulnya pemahaman tentang transformasi digital untuk kalangan perempuan pekerja di KSPSI. 74% tuh menjawab bahwa peserta tuh memiliki pemahaman yang tinggi tentang transformasi digital dan dampaknya terhadap dunia kerja. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sebetulnya peran perempuan dalam transformasi digital. Sebanyak 86% peserta setuju bahwa perempuan tuh perlu berperan aktif dalam transformasi digital. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih sebetulnya tingkat keterampilan digital sehari-hari yang dijalani oleh teman-teman gitu. Jadi sebanyak 36% tuh peserta merasa cukup percaya diri gitu kan dengan adanya keterampilan digital di dalam pekerjaan sehari-harinya. Nah, namun 28% itu masih kurang atau tidak percaya diri gitu di dalam menggunakan teknologi. Nah, harapannya adalah dengan adanya webinar siang hari ini kita tuh bisa mendapatkan insight baru gitu kan untuk menambahkan kepercayaan diri kita di dalam penggunaan digital. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana pemahaman dan pemanfaatan AI untuk pekerjaan kita sehari-hari gitu. Jadi 60% peserta itu masih perlu meningkatkan pemahaman tentang AI dan cara pemanfaatannya dalam pekerjaan. Nah, artinya tuh sebanyak 60% tuh masih perlu untuk meningkatkan lagi ya teman-teman semua. Nah, kemudian yang kelima adalah bagaimana keamanan dan etika digitalnya gitu. Jadi sebanyak 70% peserta memiliki pemahaman yang baik tentang keamanan digital dan penggunaan teknologi yang aman dan kesiapan di dalam menghadapi perubahan teknologi untuk pekerjaan di masa yang akan datang adalah 68% peserta merasa siap dan sangat siap menghadapi perubahan teknologi di dunia kerja. Ini angkanya cukup tinggi juga, sebanyak 68% peserta sudah siap. Dan bagaimana sih sebetulnya kebutuhan peningkatan kompetensi digital untuk para peserta perempuan di KSPSI? Sebanyak 88% peserta menyatakan perlu atau sangat perlu meningkatkan keterampilan digital. Itu saja teman-teman, semoga apa yang disampaikan di dalam materi yang akan kita pelajari hari ini itu akan memberikan dampak yang luar biasa.
khususnya ilmu dan pengetahuannya. Demikian Kak Restu, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dede atas pengantar dan pemaparan hasil quick survey yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi utama, yaitu paparan materi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendapatkan pemaparan materi mengenai keterampilan teknologi dan kesiapan perempuan dalam menghadapi masa depan dunia kerja bersama narasumber yang tentunya sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Baik, kepada Ibu Cornelia Hirania Wiryasti dari National Project Coordinator International Labour Organization atau ILO, waktu dan layar kami persilakan. Baik, selamat siang semuanya yang terhormat dan terkasih Kak Dede, Selamat Kak siang. Restu, Mia, dan teman-teman KSPSI semuanya, selamat siang. Ini siapa yang buka presentasinya ya? Mbak Dina atau dari Mbak Dedeh nih? Dari saya, dari saya. Oh ya, oke. Mau boleh saya aja? Oh, boleh. Saya stop ya. Soalnya ada tautan-tautan. Makasih. Makasih Mbak Dede sudah presentasikan hasilnya ya yang sudah di-sharing ke kami. Itu juga menjadi dasarnya buat saya coba bikin semoga membosankan siang-siang ya. Oke. Eh, baik. Moga-moga di waktu yang singkat ini nanti teman-teman ini kelihatannya seperti apa nih di teman-teman? Presentasi biasa kan? Ya, oke. Moga-moga nanti kita bisa pahami sama-sama perubahan di dunia kerja akibat digitalisasi dan juga AI apa, kemudian peran perempuan apa, kemudian keterampilan digital apa yang dibutuhkan, bagaimana kita bisa menggunakan AI secara sederhana, dan juga bagaimana kita bisa punya rencana belajar. Karena salah satu temuan surveinya itu katanya mau belajar tapi susah gitu. Nah, moga-moga sedikit usulan itu bisa nantinya membantu kita semua. Nah, sekarang boleh tolong nggak pada angkat handphonenya? Kania mohon maaf, tapi tampilan di slide saya tampilannya belum yang slideshow yang full gitu Kak. Oh, oke. Belum juga ya? Oh iya ya, masih kayak gitu ya. Kenapa ya? Sebentar. Belum juga. Ini sudah tapi baru barcode ya yang perkenalan ya, betul ya? Ya, ya. Oke. Boleh nggak teman-teman repot nggak coba sekarang? Di QR code-nya di ini kemudian dijawab. Coba. Repot nggak?
Kalau sudah, saya mau tunjukkan hasilnya. Itu ada dua pertanyaan. Sudah ke pertanyaan berikutnya? Oke, kita coba lihat ya jawabannya ya. Oke, pertanyaan yang pertama, dalam 6 bulan terakhir, apakah Anda sudah menggunakan Copilot atau ChatGPT atau Gemini Cloud atau AI lainnya? Semuanya menjawab, ya sudah. Ya, berarti udah nggak perlu diajarin dong. Udah tahu caranya make. Ya nggak? Ini semuanya udah bisa nih katanya. Oke, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa kekhawatiran utama terhadap AI? Nah, ini masih pada isi nih. Belum ada yang menonjol ya, kurang lebih sama besar besar hurufnya, berarti kurang lebih sama nih kekhawatirannya. Privacy, oke, keamanan data, beberapa pekerjaan hilang, memaparkan kesalahan info, digantikan AI, belum terupdate tools, menyerang, saling serang, em, digantikan pekerjaan baru, tergantungan mesin, menirukan visualisasi, senjata untuk beberapa pekerjaan. Oke, baik. Terima kasih yang sudah jawab. Nah, saya mau tanya dulu nih sebelum lanjut. Maksudnya menyerangnya apa ya? Ada yang mau sharing nggak? Karena ini menarik ya. Maksudnya menyerang, menyerang siapa yang diserang, siapa menyerang siapa. Ada yang mau sharing mungkin? Belum? Belum ada yang mau sharing, belum ada yang mau ngomong. Oke. I, Ini lapar apa gimana? Ya, silakan Mbak Nia. Sama nih, saya panggilannya juga Nia. Ayo. Mau sharing apa? Begini Bu, ini saya yang Ya, tadi si eh, AI itu bisa untuk menyerang. menjadikan senjata saling menyerang satu sama lain. Mm-mm. Contohnya berita hoax, berita yang kurang akurat atau wajah yang tidak bisa, wajah yang berupa yang diedit gitu, gini. Wah, Oh, oke. kata-kata itu. Oke, oke, oke. Ya, berarti maksudnya ada informasi yang kurang tepat gitu ya. Jadi takutnya nanti bisa saling menyerang gitu ya, Mbak ya. Iya Bu. Oh, oke. Yang lain ada lagi mungkin? Oke, saya lanjut dulu. Tapi saya nggak tahu nih kenapa ya kok tampilannya begini terus. Saya pakai ini aja deh ya. Oke. Ya udah saya lanjut dulu nanti kita akan bahas lagi. Em, oke, AI di dunia kerja. Tadi banyak juga teman-teman yang bilang kekhawatirannya itu adalah dia akan menggantikan pekerjaan. Sebenarnya dan mungkin teman-teman juga sudah sering dengar ini banyak juga diucapkan di mana-mana. Nantinya bukan AI yang akan menggantikan pekerja, tetapi pekerja yang mau dan bisa menggunakan AI yang akan menggantikan pekerja yang tidak mau belajar menggunakan AI. Gitu. Jadi eh, orang tetap menggantikan orang, tapi yang akan menggantikan adalah orang yang bisa menggunakan AI atau bisa menggunakan teknologi terkini. Dan ini sebenarnya juga sesuai dengan kekhawatiran teman-teman ya tadi takut kita tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi gitu. Nah, kalau kemudian merefer pada beberapa studi, salah satunya dari ILO,
itu satu dari empat pekerjaan di dunia itu memiliki paparan atau sudah terpapar oleh generative AI. Generative AI itu maksudnya AI yang bisa menghasilkan atau mengenerate macam-macam. Yang mungkin kita suka pakai ya, pakai chat GPT atau pakai Copilot atau pakai Gemini. Kita misalnya minta atau bertanya mereka carikan informasi apa atau kita minta bikinkan ini itu dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan generative AI. Tapi dampaknya sebenarnya bukan kehilangan pekerjaan secara langsung. Sebenarnya dampaknya itu lebih banyak adalah mengubah bagaimana cara kita bekerja. Walaupun memang beberapa pekerjaan administrasi itu sudah tergantikan atau memang bisa tergantikan oleh teknologi gitu. Tapi sebenarnya secara garis besar itu AI ini menggantikan tugas, bukan satu pekerjaan itu langsung gitu, tapi menggantikan tugas yang tadinya suatu tugas tertentu itu harus orang, sekarang mungkin bisa digantikan oleh AI. Em, dan kemudian hal-hal yang memang sifatnya sangat manusiawi seperti berempati, berkomunikasi, kreativitas dan sebagainya itu tetap tidak bisa tergantikan oleh mesin tentunya. Bentar, ini agak agak slow respon juga. Nah, perempuan itu memang dikatakan memiliki atau menghadapi paparan yang lebih tinggi terhadap AI dibanding laki-laki karena perempuan kalau kita bicara secara global di Indonesia maupun di seluruh dunia, perempuan itu lebih banyak bekerja pada pekerjaan administrasi atau pekerjaan yang sifatnya melayani pelanggan atau menghadapi pelanggan dan juga fungsi pendukung gitu. Jadi em, secara tidak langsung maka perempuanlah yang kemudian banyak terdampak karena pekerjaan-pekerjaan itu yang paling mudah ya digantikan oleh teknologi atau AI. Namun kalau kita misalnya melihat dari sisi yang lebih positif, ini juga sebenarnya peluang yang lebih besar buat perempuan. Ketika kita sudah terbiasa dengan tugas-tugas yang ada sekarang, berarti kita bisa berpikir bagaimana kemudian teknologi yang ada atau AI yang ada ini bisa kita manfaatkan untuk membantu pekerjaan kita, seperti meningkatkan produktivitas atau mengurangi pekerjaan yang rutin atau bagaimana kita bisa belajar banyak. Jadi kalau misalnya kita ada rencana untuk mengembangkan diri ataupun mengembangkan jabatan, misalnya menjadi koordinator atau menjadi kepala, nah ini juga memberikan banyak ruang untuk kita bisa belajar. Em, Kemudian kalau misalnya ada yang sudah punya atau kepengen untuk punya pekerjaan tambahan seperti buka usaha dari rumah. Nah, ini kita mungkin juga sekarang mudah sekali menemukan berbagai em, bahan pelajaran ataupun belajar langsung ataupun bertanya-tanya dengan menggunakan AI dan internet. Nah, sekarang kalau kita bicara di dunia, ini contoh saja, ya. Oke. Sekarang kalau misalnya kita mengambil contoh di dunia atau di industri alas kaki. Dulu mungkin pekerjaan tuh semuanya manual, mulai dari meriksa dokumen, buat laporan stok, ngitung satu-satu dan sebagainya. Nah, sekarang itu proses itu tetap ada, buat laporan pasti tetap ada, ngecek stok pasti tetap ada. Kemudian memastikan keberlangsungan ya mulai dari stok, kemudian dimasukkan ke lini produksi, kemudian nanti bikin laporannya dan sebagainya itu tetap jalan. Tapi mungkin kita bisa jadi lebih cepat nih karena dibantu sama AI. Kalau dulu misalnya 10 kertas, kita harus analisa satu-satu, terus kita bikin jadi laporan. Sekarang kita bisa minta bantuan AI untuk dia nih yang proses 10 laporan ini, dia baca, dia analisa, dan kemudian kesimpulannya apa atau hasil besarnya apa gitu. Karena AI itu bisa menganalisa data dengan lebih cepat. Kemudian yang juga bikin kita mudah ya kayak sekarang ya kita online apa-apa online, mau belajar aja bisa online, mau ngobrol seperti ini juga online dan sebagainya gitu. Em, jadi memang masa depan dunia kerja itu bukan hanya membutuhkan perempuan yang bekerja keras, tapi juga perempuan yang mampu bekerja secara digital.
Oke, nah ini dari survei itu ada 4 keterampilan digital yang paling penting. Jadi sebenarnya ada banyak ya hasil surveinya, tapi saya lihat ada 4 yang dinilai paling penting. Yang pertama adalah literasi digital. Kalau menurut ILO, literasi digital itu adalah bagaimana kita menggunakan teknologi dan perangkat secara efektif dan aman untuk mengakses informasi, komunikasi, belajar, bekerja, dan berpartisipasi. Dan ini sebenarnya pas banget sama yang tadi teman-teman sendiri sampaikan. Keamanan, privacy, gitu. Nah, em, emang zaman internet sebenarnya ini bukan AI ya, tapi ini internet gitu. Emang agak mengerikan, sisi mengerikannya adalah itu. Begitu banyak platform, begitu banyak informasi, kita udah tidak tahu lagi mana yang benar atau tidak kadang-kadang. Sekarang bahkan video, gambar, dan sebagainya itu bisa dibuat oleh AI. Dan semakin canggih AI, kita semakin sulit membedakannya apakah ini benar atau tidak. Ya kan tadi juga sempat dikatakan sama Mbak Nia gitu ya. Bisa aja sekarang orang tuh bikin macam-macam. Kemarin juga em, dalam ranah politik itu juga suka bermunculan ya ketika lagi diskusinya cukup panas, kemudian muncul gambar-gambar yang ternyata setelah diverifikasi tidak benar. Kemudian muncul posting-postingan atau foto-foto yang tidak benar. Jadi memang penting sekali bagi bukan hanya kita sebagai perempuan, tapi semua orang sebenarnya untuk bisa memilah dan menelaah dengan baik mana yang benar ataupun tidak. Salah satu tips yang eh, boleh dibilang cepat dan sebenarnya juga cukup efektif itu kalau kita bicara berita itu adalah pilih satu yang memang mempunyai reputasi yang sangat baik. Dan kalau misalnya berita itu atau hal itu adalah penting, pasti mereka akan membahas itu. Dan ketika keluar yang hoax atau yang tidak benar, biasanya mereka juga membahas itu. Kalau di Indonesia misalnya, mungkin kita tahu yang bisa dipegang itu adalah media seperti Kompas, CNN Indonesia. Kalau mau tahu tentang bisnis itu biasanya CNBC, CNBC. Kemudian apalagi yang teman-teman suka pakai, narasi, Tempo, itu adalah media yang memang terbukti terpercaya gitu. Mereka saya lupa mungkin 1 2 kali pernah ya, tapi hampir tidak pernah mereka memposting sesuatu yang ternyata salah gitu. Jadi biasanya karena mereka udah verifikasi dulu sebelum mereka memposting gitu. Nah, cobalah untuk selalu mengacu kepada media yang memang terpercaya. Kalaupun misalnya dibilang, em, oh si A begini, 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 kalau kita bicara tentang tokoh negara gitu. Wah gimana nih, nah sebelum kita bereaksi, sebelum kita marah, atau sebelum apa, coba cari tahu, benar atau tidak. Kadang saya pun begitu, dan kadang sebenarnya kalau kita menghubungkan dengan AI, kita juga bisa nanya sama si AI ini, si Copilot atau si Gemini ini. Benar nggak sih tokoh A mengatakan ini? Benar nggak sih si tokoh A melakukan ini? Gitu. Kadang tidak selalu ya, tapi kadang biasanya mereka karena dengan AI itu kan mereka mengumpulkan banyak sekali informasi secara cepat gitu. Nanti biasanya mereka akan bilang, saya tidak menemukan berita ini. Oh, berita ini hoax. Oh, berita ini gitu. Itu jadi kalaupun kita nggak yakin, memang jadinya kita juga perlu usaha tambahan untuk memastikan kebenaran dari informasi itu. Nah, eh balik ke AI lagi. Jadi sebenarnya AI ini saat ini semestinya dan untuk kedepannya dia itu adalah asisten. Bukan menggantikan manusia, tapi dia asisten. Enak ya kita sekarang punya asisten virtual gitu atau asisten online. Nah, coba teman-teman tolong scan lagi QR-nya, terus tolong jawab lagi. Saya mau lihat nih jawabannya. Oke, coba ini sekarang jawabannya nggak harus melulu soal pekerjaan ya, tapi soal menjadi perempuan coba.
sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai anak, sebagai istri misalnya, atau sebagai panutan. Boleh semuanya, nggak harus tentang pekerjaan saja. Oke. Saya coba sambil pada isi, saya coba tunjukin ya jawabannya. Oke. Mencari informasi, media edukasi, berkreasi, membuat desain, tips kesehatan, cakep. Ada yang nyari tips kecantikan mungkin, laporan pekerjaan atau tips kurus atau tips gemuk, ada nggak? Em, referensi dalam semua hal, oke. Desain interior, tips gaya hidup. Banyak ya, nih hampir semua apa ya yang kita lakukan dalam keseharian kita. Rumus Excel secara cepat. Bagus nih berarti dipakai untuk belajar nih. Gitu. Apalagi masih ada yang mau isi? Ini masing-masing satu nih, di kreasi, desain interior, laporan pekerjaan, media edukasi, desain informasi, sosial, referensi, rumah sakit. Oke, oke, sudah ya. Baik, terima kasih. Saya lanjut dulu. Oke. Nah, kenapa tadi saya nanya? Karena sebenarnya saya pengen tahu kenapa, apakah sudah digunakan di pekerjaan? Sudah tadi tampaknya ya sudah digunakan untuk beberapa hal di pekerjaan. Apakah bisa dan sudah digunakan di kehidupan rumah tangga atau di kehidupan pribadi? Tadi sudah juga gitu. Jadi memang karena intinya AI itu dia punya informasi yang sangat banyak dan memprosesnya sangat cepat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari atau yang secara praktis itu dia bisa membuat ringkasan, dia bisa membuatkan jadwal, dia bisa mengolah data sederhana dan dia bisa memberikan informasi. Tapi ini yang sangat penting. AI itu tidak selalu punya data yang terkini. Sekarang udah agak mending, tapi dulu em, pas baru awal-awal keluar AI yang seperti Copilot atau Gemini atau ChatGPT sekarang udah sampai 5 ya kalau nggak salah. ChatGPT 3, 4 pada waktu keluar itu mereka datanya itu misalnya data terkini yang mereka punya itu dari seminggu yang lalu. Misalnya kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya kita bertanya ke AI, kemarin ada demo nggak sih? Dia mungkin jawabannya salah. Karena dia nggak punya data itu, dia belum dikasih atau dia belum dimasukin data itu. Atau misalnya kita tanya, tadi pagi ada apa? Kok macet banget? Gitu misalnya. Atau tadi pagi ada apa? Kok ada asap? Nah mungkin dia juga nggak bisa jawab atau jawabannya akurat. Tidak akurat. Karena dia belum punya data itu. Jadi itu juga perlu diingat. Kita kadang tidak tahu juga kan kitanya. Si AI ini dia punya data terkininya tuh data yang paling akhirnya tuh kapan. Kalau kita nanya tentang tadi pagi, mungkin dia belum punya gitu. Dan AI bisa salah. Ya kadang ini tergantung banyak hal. Mulai dari mungkin informasi yang dimasukkan ke dalam AI-nya juga kurang tepat gitu. Kemudian bisa juga ketika kita nanyanya kurang jelas. Jadi mungkin jawabannya dia juga bukan itu yang kita cari ya gitu. Tapi kita juga nggak ngeh gitu. Jadi AI itu bisa salah dan apapun yang dihasilkan oleh AI, apalagi kalau misalnya ini menyangkut pekerjaan ya, pastikan tetap dibaca lagi dan pastikan dicek kembali benar atau tidak. Gitu.
Dan kemudian kalau misalnya konteksnya juga adalah kita mau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh AI, kemudian kita mau meneruskannya atau kita mau menggunakannya untuk bikin laporan misalnya, atau kita mau ngasih ke orang lain. Gitu. Ingat juga bahwa penggunaan AI itu bisa dideteksi. Walaupun tidak selalu ya, tapi bisa dideteksi. Jadi misalnya orang akan tahu ketika kita membuat sesuatu atau membuat tulisan atau membuat hasil itu sebenarnya pakai AI, bukan kita. Itu akan ketahuan gitu. Jadi hati-hati sekali juga dalam hal ini. Nah, tiga poin ini plus juga yang keempat ya penggunaan AI bisa dideteksi itu juga perlu diingat. Em, Mungkin kalau saya boleh sharing karena di dalam pekerjaan saya tuh banyak sekali bikin dokumen gitu. Apakah itu bentuknya laporan, apakah itu bentuknya kerangka acuan, rencana training, rencana kerja dan sebagainya. Tapi banyak sekali bikin dokumen. Dan saya menggunakan AI Copilot kebetulan di kantor secara reguler. Tapi saya tidak pernah memerintahkan AI untuk membuat sesuatu dari nol. Saya tidak pernah. Karena kenapa? Karena dia tidak mengerti konteks menurut saya. Dia tidak mengerti konteks pekerjaan saya, dia tidak tahu saya kerja sama siapa, dia tidak tahu permasalahannya apa. Jadi saya nggak pernah tuh tiba-tiba, misalnya saya bilang ke Copilot, tolong buatkan saya kerangka acuan tentang pelatihan ini gitu. Saya nggak pernah. Yang saya lakukan biasanya adalah saya buat sendiri. Semuanya saya buat sendiri. Kemudian setelah itu baru saya minta tolong AI, tolong dicek ada apakah ini yang saya buat masuk akal atau tidak. Kamu ngerti nggak saya ngomong apa? Bahasanya ada yang bisa diperbaiki tidak? Bahasanya udah cukup formal tidak? Atau bahasanya mungkin terlalu formal. Jadi yang saya perintahkan ke AI adalah seperti itu. Nah, jadi saya dan kemudian itu pun nanti setelah dia bilang atau misalnya dia mengusulkan revisi-revisi atau perbaikan, itu saya juga ngecek lagi masuk akal nggak gitu revisinya dia. Kalau misalnya emang nggak masuk akal atau nggak perlu ya saya nggak harus ngikutin gitu. Itu kalau saya cara pakai AI seperti itu. Ini karena terkait pekerjaan ya. Kalau misalnya terkait hal-hal yang em, pribadi atau senang-senang, nah itu saya berani tuh bikin dari nol. Coba aja nanti mungkin kita bisa coba sama-sama. Misalnya teman-teman mau liburan gitu. Nah bisa tuh kasih aja nol. Eh, Bener-bener nanya ya belum nyiapin apa-apa. Kita bisa misalnya tolong cari tahu saya bisa liburan 1 hari di tadi ada yang dari mana? Jambi ya. Kalau saya di Jambi, saya bisa liburan 1 hari. Dananya misalnya berapa? 500.000 bisa kemana aja. Tolong dong cariin gitu. Nah itu bisa tuh. Nah itu saya berani kalau kayak gitu. Karena tidak ada implikasi ke reputasi hasil pekerjaan maupun reputasi ke organisasi saya. Gitu. Baik, saya lanjut dulu. Nah kemudian kebutuhan yang ketiga yang disampaikan sama teman-teman di survei itu adalah komunikasi dan kolaborasi digital. Apa yang kita lakukan sekarang adalah komunikasi digital. Dan nanti kalau misalnya kita mau kerjasama, tanya jawab itu kolaborasi juga. Em, karena ini konteksnya juga teman-teman kan sekarang bekerja gitu, punya organisasi. Maka pahami juga peraturan dan formalitas di organisasi teman-teman semua. Kemudian kalau kita ngomongin bukan AI ya, tapi secara online, sorry. Orang Indonesia ini kan seneng banget ya pakai WhatsApp, dikit-dikit WhatsApp, dikit-dikit WhatsApp, semua dokumen, semua apa dipakai WhatsApp gitu. Nah, em, pahami juga gitu bagaimana sebenarnya penggunaan itu di dunia kerja. Kalau di ILO misalnya, WhatsApp itu tidak formal. Tidak formal dalam artian kita bisa cepet cek 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 gitu. Tapi kalau misalnya udah benar-benar formal sekali, yang memang perlu didokumentasikan dan dokumentasi itu perlu disimpan, maka itu biasanya email. Itu harus pakai email. Tuh, jadi bisa disimpan. WhatsApp terus
screenshot screenshot WhatsApp tuh masih tidak kalau di organisasi saya. Tapi mungkin di organisasi lain ada yang bisa gitu. Jadi itu perlu dipahami juga. Em, ini kemudian kalau mau untuk ngobrol, kalau kita ngomongin toolsnya ya atau alat-alatnya, ini sekarang kita ada Zoom, kemudian bisa juga pakai Teams, pakai Google Meet, zaman dulu ada Skype dan sebagainya. Ini banyak sekali. Untuk simpan dan berbagi data ini juga tergantung sebenarnya teman-teman atau di organisasi atau di rumah itu punya senangnya pakai apa. OneDrive itu Microsoft, Google Drive itu Google, Dropbox itu lain lagi Dropbox. Tapi ini pada dasarnya adalah dompet atau dompet di awan untuk menyimpan berbagai data. Kemudian untuk mengerjakan dokumen secara online sekarang udah banyak juga. Kalau di Microsoft namanya SharePoint, di Google Drive ini juga kita bisa taruh dokumen, nanti kita kirim linknya ke semua orang dan semua orang bisa langsung mengakses dokumen itu gitu. Kemudian kalau sistem kerja secara menyeluruh itu ada Microsoft sekarang namanya Microsoft 365, mungkin yang teman-teman gunakan atau sering tahu dulu tuh namanya Windows 9, 8, dan seterusnya. Kemudian ada Google Workspace dan sebagainya. Ini pelatihan-pelatihan mengenai hal ini itu banyak sekali yang disediakan oleh si perusahaan ini langsung. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman cari Google ada pelatihan gratis apa ya di Indonesia, itu ada banyak. Microsoft ada pelatihan apa ya yang gratis di Indonesia, mau gimana caranya pakai Excel atau gimana caranya pakai Word, itu juga ada banyak sekali sekarang. Nah, kemudian keamanan digital. Ini tadi juga cukup banyak yang muncul di awal gitu. Ada nanti mungkin teman-teman ada yang bisa cerita gitu kalau misalnya ada yang mengalami secara langsung pernah eh, hampir pernah mengalami mungkin penipuan yang terjadi secara online atau hampir ditipu atau dapat pesan yang kemudian langsung tahu gitu. Oh, ini kayaknya nggak benar nih gitu atau ini penipuan gitu. Kita bisa sharingnya nanti ya. Nah, yang perlu dilakukan itu adalah buat kata sandi atau password yang kuat. Percaya atau tidak, di seluruh dunia itu masih banyak orang yang buat passwordnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya gitu. Jangan pernah seperti itu gampang sekali dibobol password seperti itu. Kemudian apalagi tips untuk password yang kuat? Jangan pernah ulang tahun. Karena ulang tahun itu ada di KTP kita gitu. Jadi percuma pakai password dengan ulang tahun. Minimal kalau mau ulang tahun orang lain deh. Gitu ya, ulang tahun pacar, ulang tahun suami, ulang tahun anak, atau ulang tahun bapak, ulang tahun ibu gitu. Em, Kemudian coba dicampur-campur gitu kalau bikin password. Jadi ada huruf, ada angka, terus ada tanda baca gitu. Apakah tanda seru, tanda tanya, tanda tambah dan sebagainya. Jadi dicampur-campur seperti itu gitu. Itu akan makin susah untuk di crack gitu. Kemudian sekarang banyak sekali karena udah apa ya namanya hacker ataupun penipu juga makin jago, maka sekarang banyak platform itu juga udah pakai namanya sistem autentifikasi 2 langkah. WhatsApp pun begitu. Em, nah, kalau misalnya teman-teman mau merasa lebih aman gitu, ya diaktifkan. Autentifikasi 2 langkahnya ini diaktifkan. 2 langkah ini biasanya masukin password, kemudian nanti ada lagi gitu, harus di-approve dari apa. Nah, ini bisa dipilih di-approve dari alamat email yang lain, atau di-approve dari nomor handphone yang lain, atau harus dapat SMS dengan kode OTP, di-approve lewat situ, dan sebagainya. Tapi, jadi harus 2 kali sebelum akhirnya bisa masuk ke email, atau bisa masuk ke rekening bank secara online dan sebagainya. Memang mungkin dipikirnya agak melelahkan gitu, tapi kalau misalnya teman-teman mau memastikan itu benar-benar aman, maka pastikan ini aktif autentifikasi 2 langkah. Kemudian belajar mengenali phishing, ya penipuan daring itu yang
macam-macam sekarang. Yang pasti jangan pernah berikan informasi yang sifatnya pribadi. Ini kita semua tahu, tapi kenyataannya tidak semudah itu kadang-kadang ya, gitu. Apakah itu password? Jangan pernah, nomor rekening bank, nomor PIN, OTP, semuanya nggak pernah. Itu. Dan memang penipuan-penipuan ini banyak sekali dilakukan berbagai hal, lewat WhatsApp, lewat email, lewat telepon, SMS, dan sebagainya. eh Gimana caranya kita bisa tahu? Biasanya kalau bahasa Inggrisnya itu, saya agak bingung nih soalnya kadang-kadang kalau diterjemahkan agak kurang cakep gitu jadinya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu, if it's too good to be true, it's usually too good to be true. Maksudnya kalau misalnya ada sesuatu yang kayaknya bagus banget, kamu nabung 10.000 gitu misalnya, kamu nabung 10.000, nanti langsung dapat apa ya? Atau kamu nabung 100.000 gitu. Nanti langsung dapat bonus pulsa 50.000 gitu misalnya. Atau nabung 100.000 langsung dapat pulsa juga 100.000. Nah itu kayaknya kan wow banget ya. Kita naruh 100.000 langsung dapat barang harganya 100.000. Nah kalau misalnya terlihat terdengar wow, itu biasanya perlu dicek dan dicek kembali. Karena banyak yang terdengar wow itu pada akhirnya memang menipu. Makanya dia buat sewow mungkin gitu supaya orang kayak wow gitu. Padahal sebenarnya itu adalah penipuan. Oke, belajar menggunakan AI. Oke, em, prompt atau instruksi atau perintah ketika kita menggunakan AI, terus kita mau nanya-nanya, kan kita biasanya masukin ya, kita bilang dia harus ngapain. Nah, sekarang itu bahkan orang banyak yang belajar bagaimana membuat prompt yang benar. Karena kalau kita membuat perintah atau prompt yang semakin jelas, maka tentunya atau batasannya semakin jelas, maka tentunya apa yang dihasilkan oleh si AI juga akan semakin sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Nah, saya coba bikin rumusnya yang paling gampang itu adalah ketika kita kasih perintah, itu kita harus kasih tugasnya dia ngapain. Misalnya, tolong bikinkan saya resep. Nah, kalau misalnya kita cuma nulis resep, kan itu luas banget. Nah, berarti ditambahin lagi tuh hasil yang diinginkan apa, kemudian tambahkan lagi konteks. Gitu. Ini saya nanya sih, kalau misalnya kita mau menjual sepatu di toko daring atau online, atau bukan sepatu deh, mungkin kue ya, kita ganti kue, kita mau bikin di rumah, terus kita mau bisnis kecil-kecilan. Tapi kita butuh ide, saya mesti jual ini kemana, terus cara jualannya gimana, gitu. Nah, maka apa promnya yang harus dibuat, gitu. Ini saya coba melempar pertanyaan dulu. eh Oke, saya coba lewat dulu, lanjut dulu. Nah, kemudian salah satu hasil surveinya itu kemarin kalau nggak salah teman-teman bilang mau belajar susah ya, kesempatan dikit, waktu juga nggak ada, gitu terbatas. Nah, mungkin yang bisa dilakukan yang saya sarankan coba 15 menit sehari aja, 15 menit aja. Itu pas kita lagi leyeh-leyeh mungkin buka handphone, buka Gemini atau buka Copilot atau ChatGPT gitu. Terus ya kita kasih perintah aja ke dia gitu. Nah ini saya kasih sedikit saran tapi tentunya bebas dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya hari Senin coba masukin laporan yang Mbak Dedeh gitu misalnya ya, hasil survei tadi gitu. Atau laporan apa, laporan dari satu kelompok. Itu bisa diupload ke AI. Terus misalnya laporan sampai 10 halaman gitu. Coba aja diupload ke AI, terus tanya, bilang sama si AI-nya. Tolong dong, ini kesimpulan utamanya apa dari 10 halaman ini? Gitu. Nah itu misalnya satu. Terus nanti hari Selasa, misalnya mau bikin prom yang terkait dengan rumah tangga. Nah, terus nanti hari Rabu bikin rencana pemasaran. Hari Kamis bikin email. Hari Jumat bertanya tentang satu topik yang menarik gitu. Apa aja yang menarik buat teman-teman? Apa tadi kayak tips kesehatan, tips gaya hidup gitu. Nah, tanya aja sampai detail. Habis dia kasih jawab, tanya lagi gitu. Habis dia jawab lagi, tanya lagi lebih detail dan sebagainya bisa gitu. Nah, itu kan sebenarnya juga proses kita belajar pakai
Ya, itu dari saya. Ini mungkin pesan terakhir. Sebenarnya AI itu bukan ancaman gitu tapi memang kita tetap harus terus belajar supaya kita tahu bagaimana cara memanfaatkannya di pekerjaan kita. Karena memang transformasi digital apapun itu tidak bisa dihindari. Dan memang peran perempuan ini penting ya, gitu. Jadi ya yang tadi disampaikan di awal gitu, kita akan bisa bersaing kalau kita juga mau belajar untuk update dengan teknologi. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Silahkan sekarang saya membuka pertanyaan atau kalau misalnya kita mau coba bikin prompt sama-sama. Oke. Demikian, Mbak Restu. Ya, Ibu, baik. Terima kasih atas materi yang sangat menarik dan tentunya memberikan banyak wawasan baru bagi kita semua. Selanjutnya mungkin kita akan memasuki sesi yang tentunya tidak kalah menarik ya, Bu. Diskusi interaktif dan mungkin tanya jawab. Mm-mm. Bagi teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, boleh langsung on cam, Pertanyaan. angkat tangan dan on cam. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Nah, mungkin sambil kita menunggu dari teman-teman yang lain, Kani, aku mau sedikit sharing dan berbagi sebetulnya, dan ada beberapa pertanyaan. Jadi kami tuh dari sektor perbankan ya. Jadi kita mengetahui betul bagaimana dengan adanya AI dan sistem digitalisasi ini tuh sebetulnya sangat berpengaruh terhadap beberapa bagian pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman di sektor perbankan. Nah, itu memberikan pengaruh yang sangat positif. Tadi kan Kakak jelasin bagaimana dengan adanya AI ini juga mempermudah beberapa report pekerjaan dan segala macam. Nah, namun ada beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana posisi pekerjaan yang sebetulnya digunakan oleh pekerja manusia. Nah, kemudian itu berpotensi untuk hilang, Kak, sebetulnya itu. Nah, tapi di situ juga kami menyadari bahwa perlu untuk peningkatan kapasitas skill sebetulnya yang dilakukan oleh para pekerja gitu kan, baik yang dilakukan secara mandiri dia sebagai seorang pekerja ataupun dia mengikuti sebetulnya pelatihan-pelatihan yang memang diselenggarakan oleh serikat pekerja ataupun yang diselenggarakan oleh perusahaan sebetulnya gitu kan, supaya dia sebagai pekerja juga tetap secara karir dia bisa tetap bertahan gitu di dalam dunia pekerjaan yang sebetulnya itu. Nah, cuman kami juga menyadari, Kak, sebetulnya ada juga tantangan di mana sebetulnya minat dari para pekerja-pekerja perempuan ini, khususnya untuk di sektor perbankan, mereka juga agak minim untuk memiliki kesadaran penuh bahwa mungkin hari ini teman-teman merasa bahwa kita sedang dalam kondisi perusahaan baik-baik aja sebetulnya itu kan. Tapi sebetulnya kita nggak tahu 10 atau 20 tahun ke depan bagaimana sistem perbankan yang ada di Indonesia. Karena kemarin saya mengikuti kegiatan yang ada di NUBI itu di Malaysia, bagaimana teman-teman di sektor perbankan yang di sana itu sangat berpengaruh dengan adanya digitalisasi ini. Karena itu akan berpengaruh terhadap jumlah dari seberapa banyak sebetulnya karyawan yang dipekerjakan di perusahaan tersebut. Nah, mungkin kita di beberapa perusahaan yang ada di Indonesia belum merasakan secara masif dampaknya, tapi bagaimana sih sebetulnya untuk meningkatkan tuh minat para pekerja-pekerja perempuan ini, mereka juga harus beradaptasi dengan adanya perubahan teknologi dan digitalisasi ini. Iya. Terima kasih Mbak Dede. Pertanyaannya bagus sekali. Beberapa pekerjaan yang memang sifatnya sangat manual ya, seperti memasukkan data, itu memang akan cenderung tergantikan oleh teknologi. Bukan AI, tapi teknologi secara umum itu. Kita juga udah lihat dari hal kecil seperti dulu kalau kita masuk jalan tol, kita kasih uangnya ke petugas tol gitu. Sekarang kan udah nggak ada, kita udah tinggal tap, 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 tap. Itu adalah bukti nyata bagaimana orang digantikan sama teknologi. Memang yang sifatnya sangat manual itu akan tergantikan.
Nah, yang perlu dilakukan, dan kalau kita sudah bicara mengenai kebijakan, karena ini mau nggak mau juga terkait kebijakan, Mbak Dedeh, gitu. Teman-teman serikat itu perlu meminta dan berdialog dengan manajemen bahwa ketika memang ada pelepasan tenaga kerja, karena mau nggak mau harus dilepas gitu, karena udah benar-benar setelah dihitung-hitung secara bisnis, misalnya lebih menguntungkan pekerjaan A dan B gitu di bank ini mau nggak mau akan digantikan oleh AI dan teknologi. Nah, yang perlu dilakukan bersama-sama antara pekerja dengan manajemen itu adalah kemudian berdialog supaya nanti ketika dilepas si jenis pekerjaan A dan B ini transisinya berjalan dengan baik. Sebenarnya ini yang sering hilang tidak hanya di perbankan tapi juga di industri lain. Ketika memang mau ada pelepasan tenaga kerja atau PHK kalau kasarnya ya seperti itu langsung mendadak tanpa planning, tanpa persiapan. Itu kan yang seringnya kemudian juga tanpa kompensasi yang memadai. Itu sebenarnya yang sering bikin pekerja kesel gitu. Nah, kalau misalnya itu di planning secara baik dan ada dialog dari awal dan ada kerjasama dari awal, mestinya itu bisa lebih baik. Termasuk di dalamnya itu adalah minta pelatihan kepada si perusahaan. Oke, kalau ini mau dilepas, tolong beri kami pelatihan dulu gitu. Dan pelatihan ini nggak harus mengenai teknologi ya, maksudnya balik lagi ke teman-teman gitu. Mau belajar apa gitu. Misalnya ternyata lebih banyak yang kami pengen belajar bagaimana caranya membuka usaha gitu. Nah, mungkin itu yang kemudian bisa dilempar kepada manajemen gitu. Tolong beri kami dulu pelatihan ini. Itu. Jadi em, kalau terkait teknologi dan AI itu memang sangat perlu juga gitu. Kalau misalnya itu nanti yang mau dimintakan ada pelatihan mengenai itu juga perlu disampaikan. Mungkin yang perlu lebih spesifik adalah kalau saya bisa kasih usulan nih Mbak Dedeh gitu, misalnya mau minta pelatihan mengenai teknologi gitu, bisa lebih spesifik apanya gitu, apanya yang mau bikin memahami Excel, karena contohnya nih, Excel itu kalau masih pakai Excel ya, tapi kalau bank kan biasanya punya sistemnya sendiri-sendiri gitu. Tapi kayak tadi tuh dari jawaban ada yang pakai Excel. Excel itu sebenarnya luar biasa kemampuannya. Rumusnya tuh dari yang paling gampang sampai yang paling kompleks tuh Excel sebenarnya bisa. Saya aja mungkin hanya pakai Excel untuk yang gampang-gampang. Tapi kalau mau benar-benar paham kemampuan Excel itu sebenarnya dia sangat luar biasa. Jadi ya mungkin bisa itu gitu. Misalnya kita mau bilang Excel dong gitu. Kita tuh cuma bisa tambah-tambahan doang nih di dalam Excel gitu. Gimana sih caranya pakai gitu. Atau misalnya mau bagaimana sih caranya pakai em, Microsoft 365 secara menyeluruh gitu. Atau gimana caranya mau pakai Microsoft Project. Misalnya kantor pakai Project gitu. Atau pakai Microsoft Note dan sebagainya gitu. Jadi mungkin bisa juga coba diidentifikasi kebutuhan yang lebih spesifiknya. Gitu Mbak Dede. Baik, terima kasih Kania. Ya, yang lain gimana? Ada pertanyaan tidak? Baik, untuk yang lainnya ada pertanyaan kah? Boleh langsung mengisi kolom obrolan atau langsung on cam juga boleh. Apakah ada? Oh, gimana? Oke, belum ada juga. Belum ada Bu, mungkin Coba saya boleh. praktekin bikin prom kali ya. Coba ya. Oke. Boleh Kak, boleh banget. Silakan. Mungkin saya ingin mencoba Bu. Oh boleh. Ini saya lagi share. Kelihatan nggak? Oh ya, Oke. Ya. Ini baik. saya lagi pakai AI Copilot. Terus kita jangan ngomongin kerjaan terus ya. Mungkin kita ngomongin apa nih? Liburan aja kali. Liburan. Ah. Terus ini pesertanya ada yang dari kota mana aja nih? Purwakarta ada Bu. Purwakarta. Oke, coba. Tolong carikan liburan 2 hari di Purwakarta. Itu ya. Kelihatan nggak? Agak kecil ya. Kan Bu? Coba ya. Mana cara gedeinnya nih? Oke, kelihatan? Kelihatan. Oke, tolong carikan liburan 2 hari di Purwakarta. Oke.
dia proses-proses. Moga-moga internet saya nggak mandek ya. Oke, tuh dia langsung keluar. Kalau Anda dari Jakarta dan ingin liburan 2 hari 1 malam, biar mana tuh? Saya sarankan fokus ke Waduk Jatiluhur, kuliner Sunda, dan air mancur Sri Baduga. Tuh dia langsung bikinin jadwalnya. Berangkat hari Sabtu, tek, 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 gini. Terus hari kedua tuh, enak kan? Ya udah deh, kita yang tadinya harus mikir sendiri, zaman dulu harus browsing ya satu-satu gitu. Lama, ini sekarang cuman tadi berapa nih? 1 menit langsung keluar, seret. Udah gitu dia kasih budget lah gitu, padahal saya nggak minta. Tuh, estimasi budget tol BBM ternyata totalnya 3,5 juta, mahal banget ya. Gitu. Nah, terus kita bisa bilang lagi, mahal banget. Tolong direvisi, budget saya hanya 2 juta maksimal untuk 2 hari. Itu, tuh langsung keluar. Tek, 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 tek. Tuh langsung dipilihin hotel lagi. Tik, 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 tik. Estimasi biaya gini, 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 gini. Total sekitar 1,6 juta, total sekitar. Menurut saya dengan budget 2 juta, pilihan terbaik adalah tuh. Luar biasa kan? Enak udah selesai. Kalau udah yang ibu-ibu punya anak, udah nggak perlu lagi pusing nyari tahu harganya berapa, udah dibikinin tuh langsung. Gimana? Apalagi kira-kira yang mau dicoba? Tolong bikin resep ini ya, eh, tolong menu makan untuk 2 dewasa dan 2 anak, Senin sampai Minggu untuk makan siang dan makan malam. Nah, tuh dia. Yang tadinya kita harus pusing-pusing mikir masak apa, langsung udah jelas selesai dalam 1 2 malam. Jadi sebenarnya ini secara tidak langsung meningkatkan produktivitas juga dalam artian yang tadinya mungkin kita banyak hmm, terbagi gitu pikirannya. Oh, saya harus nentuin apa menu. Oh, saya harus mikirin liburan atau saya harus mikirin ini gitu. Udah kita bisa minta tolong AI ngerjain gitu 1 2 menit selesai. Udah kita terus kembalikan fokus kita ke pekerjaan. Itu kan sebenarnya sangat membantu ya dalam kehidupan gitu. Gitu. Gimana? Asik ya? Mhm. Lebih simpel kerjanya, Bu ya. Iya, jadi kalau Yang misalnya memang nggak kepake langsung di pekerjaan, ya kita pakai aja di kehidupan pribadi kita sehari-hari. gitu. Iya, Betul. itu kan sebenarnya juga menghemat waktu kita gitu, memudahkan hidup kita. Jadi kita bisa pakai waktu kita buat hal yang lain gitu. Gitu. Kalau di handphone pada punyanya apa nih? Biasanya boleh sharing nggak? Ada apa sih Kalau biasanya? Gemini aku paling. chat Gemini ChatGPT ya, sih Iya, biasanya. Gemini. Heeh. Gemini. Iya Bu, sering-sering Iya. aja. Terus sebenarnya AI itu dia juga lama-lama dia akan membaca pola, Bu. Membaca kalau kita sering nanya, dia akan lama-lama jadi kayak kenal sama kita. Oh, nih si ibu ini nih kayaknya tinggalnya di Jakarta. Nanyanya soalnya tentang Jakarta mulu nih gitu. Atau oh ibu ini selalu nanya mengenai nasi goreng gitu. Atau ibu ini selalu nanya mengenai cara nyari pakaian anak yang murah gitu. Dia akan lama-lama baca gitu. Jadi kalau kita sering pakai dari account ya atau dari handphone yang sama, dia biasanya akan baca polanya dan lama-lama dia jawabannya akan jadi lebih sesuai juga buat kita gitu. Nah, saya sendiri suka gitu Bu. Sekarang kalau nggak sempet ya udah minta tolong AI aja gitu. Tapi saya selalu balik lagi ya ke yang tadi saya bilang gitu. Cek lagi, jangan diikutin mentah-mentah gitu. Cek lagi bener nggak atau sesuai nggak sama maunya kita gitu. Ada di WA juga benar. Sekarang bahkan ya ada di WA tuh. Jadi udah nggak perlu pindah-pindah, kita bisa nanya di WA juga benar. Gitu. Lebih simpel. Mm-mm. Yang jelas ini Bu, apa kalau namanya ibu-ibu rumah tangga kan bosen tuh
lauknya setiap Mm-mm. hari apa. Mungkin bisa tanya di AI kan lebih simpel jadinya ya. Iya, Jadi kan nanya nggak apa? bosan. Makanan, menu. Iya, misalnya menu menu hari ini apa kira-kira kan gitu. Iya, tanya aja, Bu. Oh, Mm-mm. gitu. Dan bahkan yang tadi mungkin saya contohin dengan liburan itu, Bu, itu bisa masukin anggaran yang kita punya. Misalnya setelah kita Budgetnya lihat, ya. Mm-mm. misalnya dia belum kenal kan, terus mungkin dia Mm-mm. banyak nanti keluarnya ikan terus gitu. Nah, kita bisa bisa nambahin lagi gitu. Aduh, kebanyakan ikan, tolong diganti gitu kan, gitu. Tolong diganti ikannya gitu. Nah, udah deh enak. Ya Bu, Tapi kalau menurut walaupun saya, ini apa namanya kita Mm-mm, nih kan masih ibu-ibu awam ya, mm-mm, namanya oma udah kalau namanya IA ini dunia mm-mm. digital ini kan baru nih era nih. Sementara kita nih kan Ya, sudah oma-oma, jadi kita harus lebih Mhm. banyak belajar gitu. Nah, sepertinya kita pergi kemarin, ibaratnya kita mau pergi keluar atau gimana, menanya di Google Map atau apa itu memang sangat membantu. Cuma ya ya, kita ini namanya sudah oma-oma ini kan masih terkendala. Nah, masih terkendala harus banyak belajar gitu kan. Nah, di hmm, sinilah kita tuh kalau kita nggak ngikuti kita tambah mati gitu. Tapi kalau kita hmm, ngikutin ya prosesnya belajar terus belajar gitu. Dari mana? Dari AI, dari Google Map, dari apa? Ya ya, begitulah. Ya. Jadi maksudnya kalau memang memang ada seperti untuk belajar gratis, kita belajar apa, itu ya lebih bagus gitu. Nah, karena memang dunia digital kita harus mengikuti gitu. Kalau enggak kita mati gitu. betul Ya, Ibu. Betul. Dan sebenarnya bukan masalah oma-oma sih, Bu. Maksudnya setiap generasi itu pasti dihadapkan dengan teknologi baru gitu. Saya pun juga setiap kali belajar lagi itu juga terbingung-bingung gitu. Em, Sama sih Bu semua. Dan saya rasa ke depannya nanti juga akan begitu terus ya. Maksudnya ada lagi yang baru, kita belajar lagi gimana gitu. Nah, mungkin bisa di apa nih tadi yang mau belajar Excel gitu. Itu mungkin ada di YouTube. Saya rasa banyak hmm, gitu untuk Ya. belajar Excel secara gratis itu banyak di YouTube. Atau hmm. belajar caranya tadi ya bikin prompt atau bikin instruksi di AI. Itu sebenarnya sekarang banyak Bu di YouTube untuk atau TikTok. Bahkan kadang di TikTok itu sekarang juga banyak sudah menggunakan untuk membuat video-video pembelajaran yang baru itu juga udah mulai banyak di TikTok. Ya itulah makanya kita yang sudah oma-oma ibaratnya ya itu tadi kalau kita nggak rajin belajar, nggak mau ngikutin itu sama sekali kita jadi awam akhirnya. Iya, Ya. Bu. Senang sekali dengar ya kalau Ibu mau terus belajar gitu. Heeh. Insya Oke, Bu. Allah dan anu belajar terus lah. Namanya kita kan dunia era digital nih harus mengikuti gitulah. Jadi kalau Benar, kita Ibu. nenek nenek-nenek oma-oma yang orang ya namanya orang perkampungan lah ya ibaratnya. Nah, mereka nggak tahu menggunakan uang digital, beda. Nah, sementara kita udah pakai QRIS, sudah pakai ATM, sudah pakai apa, mereka masih menggunakan uang kontan. Jadi mau belanja yang ada QRISnya ada apanya, mereka akhirnya nggak jadi belanja, nggak jadi ikut ininya kan. Nah, jadi kalau kita nggak Iya, ngikuti zaman, susah jadinya. Jadi baik. kita sudah oma-oma ya harus belajar lagi. Benar. Iya. Mungkin contoh yang paling gampang gini. Siapa di sini yang pakai Gojek buat kirim barang atau pakai ini atau pakai eh, s- apa sepeda motor? Siapa yang pakai Gojek? Pesan makanan? Kalau itu Oh aduh iya, masih biasa. nggak ada sekali. Oke. Atau siapa yang pakai Shopee terus barangnya dikirim ke rumah? Saya Kita pastinya, Bu. pakai, kita pakai, kita pakai. Ini Nah, 90%. iya Iya, kan? Ini kan pakai sebenarnya kopi. contoh nyata. Zaman Era digital zaman ya. dulu kita sekolah nggak ada Gojek loh.
Ya kan, Iya. zaman ibu-ibu sekolah nggak ada Gojek, zaman ibu-ibu sekolah dulu nggak ada Shopee. Tapi sekarang kita bisa tuh dikit-dikit pesan kirim ke rumah, atau kita pesan Gojek motor dan sebagainya. Itu kan pasti sebenarnya tanpa disadari dulu pas dia baru keluar, kita proses belajar juga kan, masukin Iya betul. aplikasi, daftar-daftar, taruh uang Iya. di situ dan sebagainya gitu. Sebenarnya sama kayak gitu. Ketika kita emang butuh dan kita terus tahu ya, wah ternyata bermanfaat banget nih dalam kehidupan sehari-hari. Pasti akhirnya kita belajar dan pasti akhirnya kita mau gitu. Ya kayak sekarang ini, akhirnya kita semua orang pakai Gojek. Padahal dulu ya ampun apa gitu kan, kok kayak susah Iya. banget apa gitu. Cuman Bu, ini Mm-mm. kekhawatirannya kalau sudah semakin era digital kayak gini, lapangan Mm-mm. pekerjaan saya rasa semakin kecil. Dikarenakan satu pekerjaan mungkin bisa dua, tiga pekerjaan bisa dikerjakan dengan satu orang. Dengan Ya, adanya AI ini. ya, Aku rasa gitu. Jadi benar-benar bersaing kan sementara yang tamatan perguruan tinggi segala macam itu kan semakin banyak. Jadi memang khawatirnya sih itu sih mungkin tambah banyak pengangguran kali ya. Kalau kita tidak memang update terus mungkin secara ilmu pengetahuan bagi mereka. Karena bener sih perusahaan-perusahaan Ibu. Mm. apalagi kalau perusahaan di Bengkulu ini Bu, perusahaannya sangat sedikit. Hmm, Jangankan itu, contohnya aja di kantor saya. hmm, 3 pekerjaan itu bisa kita kerjakan dengan orang satu. Apalagi hmm, dengan ada AI, kan enak tuh. Tinggal Iya. tinggal perintah aja, misalnya, oh, udah buatin nih neraca rugi laba, pokoknya labanya sekian gitu kan. Nah, jadi kan tinggal muncul aja. Apa nggak hmm. begitu simpel, bosnya tambah enak. Aku rasanya gajinya sedikit untuk orang yang beberapa saja kan. Nah, itu Ya, sayangnya takutnya betul, dikhawatirkan memang banyak pengangguran betul. itu. Iya, kalau Iya. ini ya zaman era dengan zaman AI ini emang banyak membantu. Cuma ya itu tadi, bagi yang sudah memahami dan mengerti. Nah, kalau yang belum ya itu tadi. Nah, mereka perlu proses panjang kan harus eh, belajar lebih lagi gitulah. Nah, kalau bagi saya era digital ini sangat membantu lah. Cuma ya itu tadi kita proses belajar, belajar, belajar dan belajar lagi. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Iya, makasih Ibu semangatnya. Mungkin saya mau menanggapi satu yang ada di chat. Di sini dikatakan kadang melihat juga efek samping dari obat. Tanyakan juga. Bisa, tapi mungkin saya hanya izin untuk sekadar mengingatkan ketika kita bicara mengenai kesehatan, apalagi obat-obatan, itu tolong sangat hati-hati. Em, Kalaupun misalnya mau bertanya di internet, dicek lagi juga itu yang bilang siapa gitu dan Mm-mm. balik lagi ya gitu. Kalau misalnya memang dicek referensinya gitu. Apakah yang Mm-mm. bilang misalnya Persatuan IDI ya, Persatuan Dokter Indonesia gitu, atau Persatuan Apoteker, atau kemudian kita dapat jawabannya itu dari em, media entah berantah yang kita nggak pernah dengar gitu, tapi yang muncul aja gitu di internet. Karena ini mencakup apa menyangkut obat ya, jadi harus sangat hati-hati. Lebih hati-hati. Oke, baik. Mungkin rekan-rekan karena keterbatasan waktu ya, kita sayang banget harus mengakhiri sesi diskusi dan sharing sessionnya. Terima kasih atas sharing session rekan-rekan semuanya dan juga terima kasih kembali kepada Ibu Nia yang telah memberikan jawaban dan penjelasan kepada para peserta. Selanjutnya kita melanjutkan ke sesi eh, post-test. Kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi post-test sebagai bagian dari evaluasi kegiatan webinar hari ini. Tautan post-test telah dibagikan melalui chat Zoom dan grup WhatsApp webinar series. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi post-test tersebut setelah webinar berakhir. Selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta, kami persilakan untuk menyalakan kamera apabila memungkinkan. Mari kita abadikan terlebih dahulu kebersamaan kita pada webinar series 6 Komite Perempuan KSPSI AGN. Baik, boleh dinyalakan kameranya. Baik, semuanya apakah sudah siap? Ya, Oke, kita hitung bersama ya.
3, 2, 1. Oke, baik. Apakah sudah semuanya, Bu? Sudah. Sudah. Terima kasih banyak Kania, terima kasih banyak untuk Kak Restu untuk membawakan sesi pada siang hari ini. Terima kasih banyak juga untuk seluruh rekan-rekan perempuan senusantara yang secara konsisten mengikuti webinar series yang dilaksanakan oleh Komite Perempuan KSPSI. Ini adalah sesi webinar series terakhir, teman-teman. Terima kasih banyak atas komitmen semua teman-teman yang sudah mengikuti setiap sesi yang dilaksanakan dari sesi pertama hingga sesi ke-6. Semoga apa-apa yang sudah kita pelajari selama ini di dalam 6 bulan ini itu memberikan manfaat dan pengetahuan yang luar biasa untuk kita semua, dan dapat diimplementasikan juga pengetahuannya untuk rekan-rekan khususnya di masing-masing PUK ataupun lingkup teman-teman semuanya. Semoga kesempatan yang akan datang kita dapat menjalani program kerjasama secara offline dengan ILO, kita dapat menjalani pertemuan secara offline, dan segala informasi dari yang disampaikan oleh Komite Perempuan juga dapat memberikan kebermanfaatan untuk semua. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya untuk Mbak Dede, Mas Geri, kemudian di sini ada Kania, ada Kadina, terima kasih banyak. Selamat siang, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang. Iya. Sama-sama. Sayang, rezekinya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Masih juga.